علمتنا وزدنا علما برحمتك وجودك ya arhamar rahimin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah karya Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, sampai kita pada bab haula mushkilatiz zawaj, yang artinya seputar problematika pernikahan. Kata Abu Ya Maliki mengawali bab ini, kita melihat bahwa persoalan pernikahan sekarang ini semakin rumit dengan berjalannya waktu. Di kota-kota besar yang dimana sudah modern, tersebar di kalangan para pemuda-pemudinya fenomena enggan untuk menikah. Di kota-kota maju, di kota-kota besar, itu ada tren tidak mau menikah. Sementara yang sudah menikah justru ada yang mulai menyesal. Dan yang baru nak berencana menikah sudah dipenuhi rasa takut. Bayang-bayang kekhawatiran kalau dia nikah. Dan ini terjadi di kota-kota besar. Dan ini hasil pengamatan. Bukan cuma menduga-duga. Kalau ini ma'asyiral hadirin, pernyataan dari Abu Ya Maliki yang hidupnya itu di tahun 90-an, ada yang lebih awal lagi dari beliau yang melakukan pengamatan yang sama di tahun 70-80-an. Syekh Ali Al-Tantawi namanya, dari Suriah. Beliau kalau kami tidak salah pernah menjabat menjadi hakim urusan agama. Jadi beliau pahamnya dengan problem ini. Kata beliau menyoroti wilayah tempat beliau tinggal, yaitu Damaskus di Suriah. Problem ini sudah terjadi di sana. Angka perkawinan yang menurun. Minat untuk menikah dari pemuda-pemudinya yang terus mengalami penurunan. Dan ini tidak terjadi itu baik. Pasti ada penyebab. Pasti ada yang melatar belakanginya. Sehingga ada banyak pasangan yang takut menikah, bahkan tidak mau menikah. Dan ini tentu ada penyebab-penyebab yang melatar belakanginya. Kemudian, kata Abu Ya Maliki, sebenarnya manusia ini secara fitrah, secara naluri butuh dengan pasangan. Baik laki dan perempuan. Karena manusia itu dewek, yang dalam bahasa Arab disebut al-insu wal insanu, yang diambil dari akar kata al-ins. Artinya merasa nyaman kalau ada pasangan.
merasa tidak tenang kalau sendirian. Itu naluri manusia. Akan lebih tenang kalau punya pasangan. Kalau ada rewang. Dan takut serta khawatir kalau sendirian. Makanya manusia itu dalam ilmu sosiologi disebut makhluk sosial. Tak baca hidup dewean. Tapi Ustaz, kami pernah nyinggung ada orang hidup dewean di pulau. Itu urusan dia tu. Biarlah dia. Kalau kita dah baca hidup dewean. Ada penjual, ada pembeli, ada dokter, ada pasien, ada guru, ada murid. Saling timbal balik. Makanya kita pun diciptakan oleh Allah berpasangan. Karena Allah tahu kebutuhan kita, naluri kita, fitrah kita. Diciptakan berpasangan. Kalau Allah tahu kita nak butuh pasangan, lanang galau. Betina galau. Malaikat tak ganti gender. Malaikat tak ganti kelamin. Makhluk yang beda dengan manusia. Secara unsur dan ketertarikan. Jadi kita memang diciptakan untuk berpasangan. Makanya kita dilengkapi dengan hal-hal yang mendorong kita untuk berpasangan. Diberi alat reproduksi. Diberi syahwat. Diberi ketertarikan dengan lawan jenis. Kenapa? Karena Allah memang menciptakan kita berpasangan. Dan Allah Ta'ala menciptakan kita di bumi ini untuk berkembang biak. Jadi segala yang kita butuhkan untuk berkembang biak Allah fasilitasi. Masyarul hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi kita Adam. Nenek moyang manusia. Manusia pertama yang Allah ciptakan. Di mana Nabi Adam tinggal? Sebelum beliau diturunkan ke bumi, di surga. Dan waktu Nabi Adam diciptakan di surga, beliau sendirian. Dari jenis manusia. Di surga. Dewean. Fasilitas lengkap. Masih ngerasa kesepian. Karena manusia itu tidak baca dewean. Tidak nyaman dengan kesendirian. Secara naluri pengen punya pasangan. Jadi masih hari Nabi Adam yang dewean tadi, di surga ini, apalagi di dunia ini, yang banyak jingoan. Di surga ada galau nak apa? Tapi masih ngasuh sendirian. Dan Allah tahu kebutuhan Adam. Maka Allah ciptakan Hawa. Allah ciptakan Hawa sebagai pasangan Nabi Adam di surga. Biar Nabi Adam lebih tenteram, lebih nyaman saat beliau ada di surga. Litaskunu ilaiha. Biar kita merasa nyaman dan tenteram saat bersamanya, bersama pasangan. Jadi inilah fitrah manusia, diciptakan untuk berpasangan dan untuk berkembang biak. Itu disuruh menikah untuk menjaga populasi manusia. Karena manusia Allah titipkan bumi ini untuk dikelola dengan baik. Ada tren menikah itu menyeramkan. Tren ini sempat viral di awal tahun 2024. Nikah itu menyeramkan. Dan ternyata apa yang menjadi tren di media sosial di tahun 2024 itu mempengaruhi opini, cara berpikir para pemuda-pemudi. Kenapa istilah ini muncul? Karena mengamati beberapa rumah tangga, terlebih para istilahnya itu influencer, wong-wong yang terkenal di medsos. Yang banyak muncul di media sosial. Yang rumah tangganya berantakan, akhirnya muncul kesimpulan, berumah tangga itu melelahkan. Capek, letih. Kita yang harus ngurus diri kita dewek lelah. Apalagi nak nambahin ngurus orang lain. Ngurus anak wong, istilahnya itu kan. Tadi kita dewekan, ngurus diri dewek, capek. Akhirnya kita nikah, nak ngurus anak wong pula. Tadinya kita cuma bertanggung jawab memenuhi kebutuhan kita dewek. Kalau kita dewekan, kalau Islam sekarang jomblo, pacalah kita hidup dengan 20 ribu tu. Bagi nasi gemuk, beli sebuang ulu tapi, murah. 3 ribu masih dapat. Nasi cabai tapi.
5.000 masih dapat 20.000 baca kenyang. Tambah bakwan dulu, kenyang lah itu. Siang dikit, nasi serba 10. Aduh, banyak di Bengkulu itu. Lauknya kayak ayam, kepak tapi. Masih ada sisa kan? 3.000 lagi. Ini oke jadi. Penunda lapar. Kalau tidak obat mah. Beda asam lambung malam-malam tidur. Kalau kita dewean. Tapi kalau kita nambah anggota nikah. Berarti ada orang lagi yang nak kita hidupi dan biayai. Punya anak pula. Berarti nambah lagi yang harus kita biayai. Jadi dibuat pikiran tu gak ditakut. Nikah tu nambah beban. Dan diambillah sampel contoh-contoh wong yang terbeban oleh pernikahannya. Akhirnya wong yang melihat dan menyaksikan terpengaruh. Dan buat kesimpulan. Tak objektif. Tak adil. Iya benar berarti nikah itu negam. Dan dia tak tengok wong-wong yang bahagia. Wong-wong yang senang saat menikah. Wong yang punya motivasi setelah menikah. Yang tadinya malas. Setelah nikah punya motivasi. Ada yang harus kuhidupi. Ada yang harus kubiayai. Akhirnya semangat dia berkahwin. Makanya Abu Yamin Al-Liki juga ma'asyiral hadirin. Dalam kitab tersebut, Adabul Islam, etika Islam dalam berumah tangga, menyoroti salah satu faedah dari menikah itu adalah itu tadi, membangkitkan motivasi wong untuk berkarya dan bekerja. Sebab kadang-kala ada wong yang saat dia masih sendirian, belum merasa ada yang harus dia tanggung, dia bersantai-santai, dia bermales-malesan. Apalagi kalau dia masih tinggal di rumah ibu bapaknya, maka masih baca. Tinggal dapur wae. Buka rice cooker ada nasi. Tinggal sama bapak, masih nyantai dia. Itulah kadang utuhnya berpikir, kau ni harus kahwin. Biar ada motivasi, biar semangat nyari duit, dikawin kelah. Dan benar harapan utuh, akhirnya dia motivasi. Dia mulai bekerja, nyari nafkah, pegas keringat. Aku lihat. Nah di antaranya itu gara-gara dia menikah. Jadi lingkungan masyarakat itu masyarakat itu terbentuk dari unit-unit keluarga. Makanya ada kakak kalau kita, sosial tu ada kakak. Kartu keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Jadi komunitas tu tak baca terbentuk kalau tidak dari unit kecil itu nah yang namanya keluarga. Tak terbangun gitu. Kemakmuran itu status sosial itu kalau tidak berkeluarga. Di Jepang itu yang kami baca tahun 2026 ini mengalami penurunan jumlah populasi. Kenapa? Karena pemudanya itu kena tren enggan menikah di usia muda. Karena yang mereka kejar itu karir. Ngejar karir. Gawean dulu. Nyiapkan finansial buat masa tua. Bahkan di Taiwan itu banyak lansia yang umurnya 70 tahun itu tidak punya keluarga untuk ngurus dia di masa tua. Tapi dia sudah mempersiapkan dengan cara bekerja di masa muda, ngumpuli duit, agar kalau tua menghabiskan masa tua dengan nyiwa TKW gitu lah untuk ngurus mereka di masa tua digaji. Nah Islam tak ngajarkan kayak itu. Membina keluarga, membentuk keluarga ideal, mendidik anak-anak baik, kemudian kita didik mereka untuk bakti, di masa tua kita diurus oleh anak gitu. Itu yang diajarkan oleh Islam. Muskilatul zawad. Problematika menikah. Minimnya dan turunnya keinginan orang untuk menikah. Kata Syekh Ali Tantawi ma'asyiral hadirin, di dalam kitab beliau Ma'an Nas, ada beberapa faktor yang menjadi sebab kenapa angka pernikahan itu bisa menurun. Yang pertama, ini menurut pengamatan beliau ini. Kita boleh setuju atau tidak setuju. Yaitu tanzimut ta'lim. Aturan pendidikan. Dan ini juga kalau kita lihat
Termasuk salah satu faktor yang ada di zaman kita. Aturan pendidikan. Budak belajar SD 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun, 12 tahun. Kalau memang baru masuk SD itu umur 6 tahun, berarti pendidikan sampai SMA B sudah menghabiskan 12 tahun, berarti 18 tahun. Kuliah pula S1 4 tahun. Itu kalau lulusnya cepat 4 tahun tuh. Kalau dia malas baca 6 tahun. Kalau 4 tahun B sudah 2. Belum gawe ini, masih belajar ini. Belum gawe ini. Ngambil S2 pula 2 tahun, 24. Kalau lanang umur 24 masih ideal. Mudah dapat pasangan. Umur 25 masih baca. Tapi kalau perempuan yang ngejar pendidikan, umur 24, umur 25, belum kelar lagi, masih ada yang dia kerja, nyari gawe dulu. Umurlah 27, perempuan umur 27 tu tak muda lagi. Makanya kami sering pernah nyampaikan, kalau ada laki-laki disuruh milih kawin dengan perempuan umur 27 atau 19, milih 19. Dia lebih lama hidupnya. Kita lah beruban, bini masih muda. Ha, itu kan. Ya semacam itu. Kalau milih lanang. Kami nemui beberapa orang, Pak. Secara ekonomi bagus ya. Gajinya itu 2 digit. 20 juta ke pucuk tak ada dia. Anaknya pendidikan galau. Tapi dia ngomong sama kami, doa Ustaz, kami punya anak betina 2. Lagi kuliah galau. Sekarang S2. Tapi umurnya sudah 25 ke pucuk Ustaz. Doakan kalau dia ketemu jodoh. Ternyata resah orang tuanya. Saat umur anaknya 25 ke pucuk, tapi belum nikah. Resah dia. Ada keresahan dia. Kalau dia ketemu jodoh yang tepat. Kalau dia ketemu jodoh yang cocok. Kami siap menikahkan dia. Takut dia. Walaupun pendidikannya tinggi, tapi kalau umurnya itu tidak masuk dalam standar laki-laki yang lajang, sungkan untuk nikah dia. Lagi ujung-ujung susah dapatkan pasangan yang statusnya itu lajang, umur semakin tambah, akhirnya terpaksa menikah dengan laki-laki yang usianya di pucuk dia jauh. Kalau dia 30, paling nikah dengan yang 35, 40. Karena tadi pendidikan, aturan pendidikan. Kata Syekh Ali Tantowi, Pak, dulu sebelum aturan pendidikan itu dibuat jenjang-jenjang yang bertahap tadi sampai kuliah S1, S2. Tapi ini sifatnya relatif tidak selalu menjadi faktor utama. Kadang-kadang ada orang yang masih kuliah, ya pergi kawinnya. Biar lempeng kuliahnya. Jadi kata beliau, kalau dulu zaman beliau dulu yang belum ada aturan sekolah sampai jenjang tinggi itu, laki-laki itu kalau sudah umur 20, 18 sampai 20, itulah punya toko. Lah begawi. Lah nyari duit. Karena tak katik lagi dia kerja. Pendidikan selesai. Pacak maco, pacak nulis, ngerti berhitung, tahu cara ngadep hidup, begawi. Mulai merintis. Dengan keahliannya. Apa yang pacak digawikan. Karena dia tahu dengan begawi dia bisa nikah dan bisa menafkahi perempuan yang akan dia nikah. Dulu itu. Kadang kalau orang tuanya orang punya langsung dimodali. Kalau orang tuanya orang punya dimodali. Nah, ini modal, usahalah dan mandirilah. Nah, pertanyaan zaman kita sekarang umur 25 masih nyari gawe. Masih nyari. Umur lah 25. Ya, kita tahu kita tak mungkin nikah ya anak orang itu dalam keadaan kita belum siap secara ekonomi. Tak mungkin. Nak diunjuk makan apa budak ni? Jadi akhirnya karena dia ngasuh belum siap, akhirnya dia berjuang, karena nyingok lagi, belum siap lagi, ujung-ujungnya gagal nikah. Karena faktor usia tadi. Zaman dulu. Mungkin antum-antum yang hidup era 70, 80 juga,
Ngalami zaman itu. Kami dulu Ustaz umur belum 20, lah ke 16. Pegawai melok wong, nyago toko, gaji sekian. Ada wong yang melok wong tu nyago toko, puluhan tahun. Nanti pensiun. Lah tu masih melok wong. Apa-apa. Tapi dengan dia melok wong pacak nafkahi anak, bini, anak sekolah galo. Wong rumah senang pacak makan. Boleh dia. Dan dia tidak terpengaruh dengan gaya hidup. Yang penting di rumah pacak makan, biaya pendidikan ada, kalau sakit duit berobat ada, sudah. Tidak, anak yang lain-lain. Beli Mercy itu tidak. Jalan kaki ke 16. Naik sepeda. Naik ketek dulu. Tidak naik NMAX, naik ketek. Kalau sekarang naik NMAX. Tidak maksudkan gaya hidup, maka tenang. Santai. Apa kalau jom slow living? Hidupnya santainya. Tak kata yang dikerja. Tidak cakap sekarang kerja-kerja karino, nak naik ke gaji. Pengas kerja itu. Santai bang tadi. Ini nikmat ini ya, hidup tadi. Anak dah tahu lah besar-besar galo. Nurut-nurut galo. Dulu orang tua yang ngenjuk duit. Sekarang anak yang ngenjuk duit. Oh sedap. Meninggal tahlil kau belum? Nak sudah sedapnya. Nah ini. Tanzimu at-ta'lim, aturan belajar yang lama dibuat. Terlebih tadi kami ulangi lagi. Kalau anak perempuan, kita tidak, bukan kita ini membatasi perempuan itu untuk tak belajar tinggi-tinggi. Bagus perempuan belajar tu. Perempuan belajar tu karena dia punya bekal untuk ngajari anaknya. Untuk dipersiapkan ngajari anaknya nak. Aku perempuan harus berpendidikan supaya tahu cara didik anak. Kita tidak melawan istilahnya atau menolak bahwasanya perempuan itu harus belajar tinggi-tinggi. Iya boleh. Tapi ingat, belajar tinggi-tinggi untuk apa? Untuk siapa? Dan buat apa? Kalau tujuannya untuk bekal diri dia, membina rumah tangga, bagus. Kalau cuma untuk ngejar karir, kesian. Karena perempuan itu secara kodrat juga diciptakan untuk apa? Ngurus rumah tangga, mencetak anak-anak yang hebat. Karena mungkin kita pernah dengar, almar'atu masani'ur rijal. Perempuan itu pabrik pembuat orang-orang besar. Orang-orang besar itu berasal dari perempuan-perempuan hebat yang ada di rumah. Sebut nama Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik itu didikan ibu kalau. Bukhari didikan ibu. Muhammad Al-Fatih didikan ibu. Ini didikan ibu kalau. Ngomong hebat. Tak tahu Donald Trump didikan ibunya apa bukan. Ngomong hebat nih didikan ibu kalau. Ada yang ngomong ini Pak. Kita terlahir tanpa bisa milih lahir dari keluarga siapa. Kita tak bisa milih lahir dari keluarga mana. Tahu-tahu pas lahir Ahmadiyyin. Nah, sudah. Kalau boleh milih nak Syekh Ibu Sembiring. Ini apa klan di Medan. Jadi wong Padang misalnya. Tak baca milih gitu. Lahir sudah jadi itu gitu. Di tengah keluarga itu. Tapi kita bisa milih anak kita nak lahir dari klan mana. Kita bisa milih. Kita bisa milih keluarga mana yang nak kita libatkan dalam mendidik anak. Milih perempuannya. Yang baik-baik. Tapi kalau kita tak ajak milih. Nah, anak kita bisa kita pilih kan. Yang belum menikah nih. Kalau sudah ajak lagi. Atau kita cucung kita, anak kita yang belum menikah. Pacak milih dia. Nah, carilah keluarga yang baik-baik. Yang punya riwayat yang baik. Punya bibit bobot baik. Karena kau ini sedang membentuk anak yang nanti akan kau didik dan kau besarkan di kemudian hari. Nah, pacak kita milih. Kalau kita tak pacak milih nak lahir dari mana. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua. Kata Syekh Ali Tantawi yang menjadi sebab penurunan angka pernikahan. Di zaman beliau itu era 80, 90. Itu angka pernikahan turun. Apalagi beliau mensurvei zaman kita sekarang. Lebih banyak lagi. Namun sebelum kita sebutkan sebab yang kedua, hadirin.
itu akan kutip dulu pendapat beliau, pernyataan beliau bahwasanya kata beliau, Allah Ta'ala tidaklah mengharamkan satu hal kecuali Allah beri alternatif yang halal. Allah kalau mengharamkan satu hal, pasti Allah beri solusi alternatif yang halalnya. Biar kamu yang tak baca nikmat ini karena haram, tapi ada jalan keluarnya dengan cara yang halal. Allah ngelarang kita nyari untung melalui riba. Tak boleh riba. Minjam duit, ganti duit, tapi ada bunganya. Tak boleh. Haram nyari duit dengan cara macam itu. Walaupun lebih cepat dapat untungnya. Kita tak sara-sara, ini duit aku 10 juta, kau bayar 15 juta. Lebih lemak. Allah haramkan. Tapi Allah Ta'ala tidak mengharamkan, namun tak beri solusi. Allah beri solusi apa? Ahallallahu al-bai'a wa harama riba. Allah halalkan jual beli. Jadi duit tadi kita belikan barang, barang kita jual, uang beli barang kita dengan untung yang kita patok. Dapat untung juga, tapi jalannya halal. Allah mengharamkan zina. Memenuhi kebutuhan biologis dengan cara zina Allah haramkan. Tanpa ada ikatan, pernikahan. Tapi Allah kasih solusi. Itu haram kalau tidak ada ikatan pernikahan, tapi halal kalau ada ikatan pernikahan. Itu solusi. Lalu masyaallah hadirin kata Syekh, "Faman sadda fi wajhihi tariqul halal, lam yajid lil wusul ila hadhil haja tabi'iyya illa suluku tariqil haram." Siapa yang tertutup dari jalan menuju yang halal, dia nak memenuhi kebutuhan nalurinya dengan cara yang halal, tapi jalannya tertutup, terhambat, tak nyampe dia. Nak nikah tak kesampian, karena banyak nian yang menjadi penghalang-penghalangnya. Banyak nian yang harus dilalui untuk bisa sampai ke jenjang pernikahan. Maka akan terbuka lebar jalan yang mudah menuju yang haram. Semakin kita mempersulit cara halal, maka cara haram akan semakin mudah diakses. Dan terbukti zaman kita sekarang. Perzinahan bukan lagi menjadi hal yang tabu. Hubungan di luar nikah tidak lagi dapat kritikan sosial. Kalaupun ada, itu redam dalam hitungan hari. Hubungan tanpa status, kalau bahasa sekarang kumpul kebu, masih lebih mending kebu kumpul daripada mereka. Pacaran yang kelewat batas, pergaulan bebas. Zaman sekarang mana yang tidak kita lihat? Serem. Aku yang tantangan kita sebagai wong tu zaman sekarang ini, mak mana kita mengedukasi anak kita yang perempuan untuk tidak menjual murah kehormatannya. Dan anak lanang kita juga edukasi, jangan merusak kehormatan perempuan manapun. Lanang itu tak bernilai kalau dia merusak kehormatan perempuan. Wa'ifu ta'ifu nisa'akum. Jaga kehormatan perempuan lain, Allah jaga kehormatan perempuan di rumah kalian. Al-jaza' min jinsil amal. Jadi demikian. Kalau jalan yang halal tertutup bagi orang yang pengen mengaksesnya, maka dia pilih alternatif jalan yang haram, dan jalan yang haram itu akan terbuka di bentang karpet merah supaya kita mudah mengaksesnya. Jadi karena orang sekarang ini tak galak lagi ribet dengan hubungan yang terikat melalui jalur pernikahan, akhirnya dia milih jalur yang tidak terikat. Kalau bisa memenuhi kebutuhan biologis dengan cara yang tidak ribet, ngapain milih yang ribet tanpa ikatan? Nah ini tantangan kita. Zaman sekarang apa lagi? Dahsyat. Kasus kehamilan di luar nikah itu terus meningkat. Perkawinan yang karena kecelakaan itu juga sudah sering. Karena tidak ada hukuman dari publik, tidak ada kritik sosial tadi,
Jadi orang anggap itu hal sepele, tak apa-apa. Lain kalau dia taubat, kalau dia nyesel, ya umumnya baru nyesel giliran sudah terjadi. Nyesel dia, nyari solusi mak mano ini, dah kamu nikah. Tak ganti jalan lain untuk nutupi kesalahan ini kecuali nikah. Akhirnya dia nikah, tapi tadilah mau beban. Dan kita pengen keluarga kita terlindung dari hal-hal yang seperti ini. Alhamdulillah. Kalau kami pernah dengar cerita dari kawan, Ustaz, anak secara pribadi katanya melakukan survei di dusun kami, Ustaz. Mana anak-anak yang lahir dari hubungan di luar nikah. Yang wong tuanya itu hamil duluan baru menikah. Anak survei, Ustaz. Bukan untuk nyari aib, tapi pegangan untuk kemudian hari. Kalau suatu saat anak-anak nak menikah misalnya di dusun ini, anak punya data-data nama anak perempuan yang lahir sebelum atau yang apa? Wong tuanya menikah sebelum wong tuanya menikah saat sudah hamil. Sebab kalau seandainya anak ini perempuan dan wong tuanya hamil duluan sebelum nikah, berarti bapaknya itu bukan bapak nasab secara syar'i, walaupun bapaknya bapak biologis. Jadi bapaknya tidak punya hak perwalian. Perempuan ini harus dinikahkan oleh wali hakim. Ya kalau lanang yang nikahi dia tak tahu, tak jadi masalah. Tak tahu dia kalau bininya ini anak hamil dia nikah, tak tahu dia dikawinkan oleh bapak kandungnya biologis. Tak tahu, ya kan dia persoalan. Kalau dia tahu tapi malu, biarlah bapak aja nikahi untuk nutup aib. Nikah tak sah, zina lagi. Alhamdulillah. Ada orang datang sama kami nak nanya, Ustaz. Betul. Jadi calon bini aku ini ternyata berterus terang keluarganya dengan aku bahwa dia ini hasil hamil di luar nikah. Dan kami ini nak nikah, Ustaz. Mana kira-kira solusinya? Untungnya keluarga besarnya itu yang betina ini jujur. Jujur dia. Ngomong terus terang. Sekarang pilihannya di tangan kau. Kalau kau nak batalkan pernikahan ini, batalkan. Kalau nak terus, lanjut. Tinggal cari solusi. Ya berarti yang harus nikahkan calon istri kau ini adalah wali hakim. KUA, kantor urusan agama setempat. Jadi kamu nikah bawa tangan di sana. Nikah bawa tangan di sana. Dengan bawa saksi, selesai. Oke, acara resepsi. Di mana akadnya? Adalah, tak perlu tahu kamu. Sudah selesai. Untung dia tahu dia. Untung dia terbuka. Tapi kalau dia sudah nimo calon istrinya apa adanya, tetap dia galak nikah. Sebab anak ini tak berdosa. Yang berdosa bapak umatnya. Anak ini tidak nanggung dosa bapak umatnya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa yang dibuat orang lain tak baca dibebankan kepada yang tak berbuat. Anaknya tak berdosa. Tapi dia ngawa beban yang ditinggalkan oleh orang tuanya pacak-pacak seumur hidup. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebab kedua yang disebut Abu Yaman lagi, kita singkat baik untuk sebab kedua, padahal ini yang paling, kalau menurut kami yang paling penyebab utama lah, di antara penyebab utama kenapa pernikahan itu bisa mengalami penurunan. Apa itu? Tingginya biaya pernikahan. Dan yang membuat biaya pernikahan itu tinggi, satu, tuntutan keluarga, dua, tuntutan sosial. Pemuda baik-baik yang secara ekonomi dia biasa berstandar, tak punya gaji yang besar, dia juga bukan PNS, dia juga bukan orang yang berpenghasilan tetap, tapi dia punya semangat mencari nafkah. Pasti dia nak ngelamar perempuan yang sudah ditentukan untuk menjadi calon istrinya, tuntutan keluarga. Si perempuan ini tinggi nian. Kau pacak ngenjuk berapa? Sebenarnya tak apa-apa hadirin. Kalau ada pintaan dari keluarga perempuan tentang mahal, itu tak jadi masalah.
Tapi yang jadi masalah itu terlalu tinggi dan tidak mikirkan batas kemampuan yang minang. Apalagi kalau yang minang ni wong baik, wong yang punya tanggung jawab, plus taat dalam segi agama. Nilai plusnya itu. Berapa kau pacak ngenjuk anak kami? Ya semampunya lah jadi ya. Ya berapa semampunya itu? 25.000. Wah, 25.000. Dolar katanya. Wah, langsung terima kalau dolar tuh. Terlambat dikit ini buat dolar. Ya paling yang aku kumpulkan sekarang 25 juta, Pak. Tambahlah dikit. Jadi transaksi. Cak jual beli anak. Ingat untung itu waktu nikahkan anaknya bukan ngambil untung atas apa yang dia sudah keluarkan buat pendidikan, buat biaya hidup. Aku tahu tak, aku hitung-hitung biaya aku masakkan anak aku ini 150 juta tuh. Hitungnya lo susu sekian. Hitung-hitung kan masakkan anak, benar tanggung jawab. Dah masuk. Ditinggikan mahalnya. Sehingga membuat yang nak minang tadi tidak mampu. Sementara yang banyak datang untuk melamar anak dia ini, wong yang standarnya itu sama cak pemuda pertama. Yang tinggi-tinggi bukan dia pilihannya, yang lain. Ayolah nunggulah anak betina itu siapalah yang bakal datang. Akhirnya dia ngomong, itu Pak, bagus budaknya, bertanggung jawab. Suruh dia ke sini. Berapa kau pacak ngenjuk anak aku? 30, tak masuk. Pucuk 50 mesti. Tak jadi lagi. Anaknya nunggu terus, siapa yang ke kemana-mana. Umur bertambah, akhirnya katik lagi ni yang datang, dan wong tuanya nampak kening. Umur anak 30, tak katik lagi yang datang untuk minang, karena tadi standar yang dibuat tinggian. Mudahkan proses pernikahan itu. Maka Allah akan berkahi perjalanan rumah tangga mereka. Kemudian yang kedua, kalau tadi tuntutan dari keluarga, kalau memang yang lama orang punya boleh. Boleh gitu nak nentukan kadar mahal tinggi. Emas 10 suku. Boleh kalau dia mau berduit. Dari keluarga berduit dulu tak apa-apa. Logam mulia 3 ton. Oh 3 ton banyaknya. Misalnya bahaya. Tak apa-apa. Bahkan ada orang yang menikah mahalnya 1 M. Satu unit rumah di perumahan elit. Mobil Fortuner setirnya baru. Karena mampu tak apa-apa. Dan itu cara dia menghargai pihak keluarga perempuan. Ini kalau tidak mampu, ditinggi-tinggikan. Siapa yang mempersulit yang halal, berarti dia sedang membuka jalan yang mudah buat yang haram. Seperti yang tadi kami sebutkan. Kemudian, itu tadi biaya pernikahan yang tinggi, tuntutan sosial. Nah ini agak ini. Pada pertemuan berikutnya, karena ini cukup panjang bahasannya. Kalau nikah itu bisa dibuat simple, kenapa kita membuatnya rumit dengan adat? Kan simple. Kawin belum kau? Belum. Kawin kau apa? Ada. Sini. Panggil dua ekor langsung akad. Jadi. Tak perlu pakai baju pengantin. Kalau nak ngambil simple. Tak perlu masang kuade. Kalau nak simple. Selesai. Masak, panggil gue. Ayo, datang sini. Ada walimah. Aku baru nikah ke anak aku. Di mana? Masjid Mutakin. Misalnya baik. Kapan acaranya? Memang tak undang-undang wong. Cuma akan. Ngundang itu pas ada walimah. Nih, makan kambing kamu. Udah selesai. Dikit biayanya. Tapi sampai 100 juta, 150 juta, 500 juta. Kan banyaknya. Lemaklah duit untuk biaya nikah. Tadi kita modalin lah. Nah, kamu yang baru nak bangun rumah tangga, ini duitnya, silakan kamu bulan madu dulu, sisanya buat modal. Selesai. Kadang-kadang kan pengeluaran yang keluarkan itu tidak kaitannya dengan urusan rumah tangga. Faktornya biasanya bu, gengsi. Gitu itu panjang tambah gitu. Ya Muhammad agak pula. Wallahu a'lam bis-shawab.